Pada pagi hari ini kami bersama seluruh stakeholder, elemen komponen peserta ulum, Bapak Ibu guru, tata usaha, bahkan bersama Bapak Direktur Rumah Sakit Asutyah, Bapak Dr. Agung Andreas Setiabudi, bersama Fadil Syekh Ahmad Sahawi, kita bisa menyaksikan upacara, bisa mengikuti upacara pada pagi hari ini, dan sekaligus pelantikan Isru Putra Putri dan PKM Patroli Kedisiplinan Madrasah Pesantren Nurul Guyangan Terangir Pati masa khidmah 2025-2026. Oleh karenanya kami ucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang telah resmi dilantik sebagai pengurus Isru Putra Putri dan PKM masa khidmah 2025, masa khidmah 2026. Sungguh ini adalah, kata orang bijak, kesempatan tidak datang untuk yang kedua kali. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada anakku semua yang telah dilantik sebagai pengurus Isru Putra Putri dan PKM masa khidmah 2025-2026. Insya Allah ini kesempatan yang sangat mulia, kesempatan yang sangat strategis dalam rangka untuk memperkuat, melengkapi kemampuan intelektual kalian semua, melengkapi skill ya intelektual yang kalian miliki, yang kalian kuasai, sebagai modal perjalanan Anda yang cukup jauh, perjalanan Anda yang cukup panjang di dalam mengarungi kehidupan ya, bermasyarakat, kehidupan yang bermanfaat dan berguna. Tidak hanya berguna bagi diri sendiri, namun tentu berguna bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang unggul, manusia yang hebat, manusia yang berkualitas. Jangan jadi manusia murahan, jangan jadi manusia yang lemah, jangan menjadi manusia yang recehan, yang hanya bisa membebani orang lain, yang hanya bisa membebani orang lain dan menjadikan orang lain tidak nyaman. Berikanlah kontribusi, berikanlah prestasi, baik untuk diri Anda juga untuk orang lain. Inilah, kalau semuanya bisa menuju suatu prestasi dan kualitas, tentu kita akan menjadi bangsa yang hebat. Kita akan menjadi santri yang luar biasa, santri yang kuat, tangguh dalam menghadapi berbagai macam kondisi dan situasi, siap berkompetisi dimanapun dan kapanpun berada. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, sejarah membuktikan orang yang hebat tidak hanya unggul di bidang intelektualnya saja, tidak hanya unggul di dalam ilmu pengetahuan saja. Orang yang hebat adalah orang yang bermanfaat, berguna, tidak hanya untuk dirinya, tentu bagi orang lain. Oleh karenanya tidak cukup dengan ilmu pengetahuan saja, tidak cukup dengan intelektual saja, namun harus dibarengi dengan bagaimana seorang santri memiliki kepekaan, memiliki kepedulian sosial, dan itu hanya didapatkan dalam organisasi. Apalagi organisasi keisruan di sini, insya Allah PKM ini insya Allah sangat unggul sebagai fungsi dan tugas, memiliki tugas dan fungsi di posisi garda depan dari program-program pesantren ulum, bisa terlaksanakan dengan sempurna, bisa terlaksanakan dengan baik apabila kalian semua benar-benar menjalankan fungsinya di dalam menjalankan organisasi keisruan juga PKM. Dan tentu juga kalian menghadapi teman-teman yang lain, ini beraneka ragam, dari Sabang hingga Merauke, berbagai macam karakter, berbagai macam budaya ada di pesantren ulum. Bahkan bisa dikatakan
Raudhatul Ulum ini mumathil Indonesia, miniatur Indonesia, karena dari Jawa ada, dari luar Jawa juga ada. Alhamdulillah, sekaligus ini kami sampaikan, Allah memberikan amanah penghormatan kepada kita semua. Santri kita alhamdulillah cukup banyak penambahannya. Dari Pondok Putra yang kemarin kita wisuda, ini jumlahnya kemarin 170, yang masuk 208. Yang putri yang kita wisuda 181, yang masuk 219. Belum lagi yang ME dan TK, dan sampai sekarang masih bergulir. Karena yang sudah mengambil Polmuril sudah menyampaikan akan datang di kemudian hari karena satu kondisi. Alhamdulillah, ini adalah bentuk kepercayaan dari masyarakat, dari Sabang hingga Merauke. Mereka menitipkan putra putrinya di pesantren Raudhatul Ulum. Alhamdulillah, kita mulai muhasabah, introspeksi. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan selama ini? Kira-kira apa saja yang kita miliki selama ini tentang urgensi, substansi daripada pendidikan di pesantren Raudhatul Ulum ini? Coba kita buka mata kita, hati kita secara lebar. Di Raudhatul Ulum ini insya Allah punya keunggulan. Yang pertama, secara kurikulum ya. Kurikulumnya komprehensif, syamil. Kurikulum Kementerian Agama ada, kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional ada, ditambah kurikulum mulak muatan lokal yang tentu tidak dimiliki santri-santri yang lain. Oleh karenanya akumulasi kurikulum yang diajarkan 30 lebih, dan jumlah kurikulum tersebut tidak hanya secara simbolik, tidak hanya secara formal saja, namun diajarkan dengan sesungguhnya, dan semuanya harus ditarget. Semua santri harus mendapatkan prestasi dan kualitasnya. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru kita yang dengan ikhlas merawat, membimbing, mendidik anak-anak kita menuju prestasi dan kualitas. Buktinya apa? Prestasinya tidak kaleng-kaleng. Mulai kemarin yang sepan PTKIN 4 tahun berturut-turut terbanyak seluruh Indonesia, tidak hanya hat-trick, coba. Kemudian yang SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi, ada 49. Universitas UGM, Universitas Brawijaya, enggak kaleng-kaleng. Universitas yang benar-benar prestis, yang sangat membanggakan. Belum lagi jalur-jalur yang lain yang tidak bisa kita hitung. Apalagi yang ke Mesir, ke Al-Azhar, kita punya muadalah disamakan dengan Al-Azhar. Berapapun yang kita kirimkan tanpa tes. Dan yang terbaru adalah alhamdulillah, kita mendapatkan muadalah disamakan dengan UIM, Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Kita punya muadalah Al-Azhar, kita punya muadalah Jamiah Islamiyah Madinah. Namun yang untuk Madinah ini tidak untuk putri, ternyata hanya khusus untuk putra. Ini bukan kesalahan saya, memang dari sononya. Bisa dicek di Google, coba dicek ya di internet. Ternyata memang UIM itu hanya menerima mahasiswa, tidak mahasiswi. Makanya nggak ada LC putri dari Madinah. Kalau misalnya ada LC dari Madinah, mungkin bukan dari Jamiah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, banyak prestasi yang ditoreh oleh anak-anak kita, termasuk yang terkini kemarin divisinya Pak Kiai Supirso, divisinya Pak Kiai Mustafa, Pak Kiai Ismail, dan Pak Kiai Ali Anwar, Khairul Anwar, MKK. Untuk tahap pertama yang menggunakan CBT, kita kirimkan 20 santri untuk merebutkan 20 mapel. Ternyata lolos 10 besar 16 santri. 20 lolos 16 ini spektakuler Pak, bukan kaleng-kaleng.
Kita doakan nanti bisa berlaga berikutnya dan bisa mendapatkan prestasi yang sangat membanggakan. Dan juga tidak lama lagi ini Pak Kiai Sumerso akan berangkat ke Sulawesi. Ada santri kita yang ikut lomba STIKHN, seleksi tilawah hadis nasional ya. STIKHN, seleksi tilawah Quran hadis nasional, itu di Sulawesi. Anak kita ada yang mengikuti 100 hadis dengan sanad dan 500 hadis tanpa sanad. Ini satu prestasi yang sangat membanggakan. Belum lagi prestasi-prestasi yang lain, yang mafikib, matematika, kimia dan fisika. Insya Allah di sini ada satu keunggulan karena semuanya dilakukan dengan pendampingan. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, terus tidak hanya di bidang intelektual, agama dan umum, olahraga, seni dan budaya, terus kita kawal. Kalau nggak ada seni dan budaya, nggak ada marching band. Ini aja masih kecapean kemarin habis main di mana kan? Di Kajen ya kemarin. Nah, ini dimanapun ini suaranya didengar. Kalau nggak benar-benar bermain cantik nggak bisa didengar itu. Trompetnya bisa berbunyi, bisa kalau ngobos kalau nggak bisa bermain yang sesungguhnya. Buktinya ketika didengar, yaitu berarti sudah bisa meniup trompet dengan secara benar. Ini bentuk salah satu seni dan budaya. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, termasuk hafalan. Kemarin nihil, alhamdulillah sudah dekade berapa tahun di akhir ini, setiap tahun semuanya nihil, bisa menghafalkan semua, baik Faraidul Bahiyahnya, baik Alfiyah Ibnu Malik. Alhamdulillah ini satu realita. Kalau dulu menjelang akhir tahun berbondong-bondong santri yang belum menghafalkan, berbondong-bondong yang tidak naik kelas. Alhamdulillah sekarang pemandangan itu sudah tidak ada lagi pada saat ini, karena anak-anak kita semuanya terkondisi dalam suasana belajar. Termasuk ada juga tahfidzul Quran, ada malam hari itu yang pondok putri, kemudian yang putra itu di sore hari. Namun perlu digaris bawah, tahfidzul Qurannya di Rodotul Ulum itu beda dari lain dengan yang lain. Karena di sini tidak hanya sekedar padha karo apalan Quran sing apale padha karo manuk mencuh. Ngerti ngapal tapi orang ngerti artine. Apal tapi orang ngerti maknane. Namun Sadratul Ulum hafal Quran juga harus tahu maknanya, ya, harus tahu artinya, harus tahu kandungannya. Karena seiring menghafalkan Quran juga belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ma'ani, bayan, bada'. Inilah sebenarnya yang sangat mulia sekali. Ya hafal dan sekaligus mengerti kandungannya. Dan anak-anak kita semuanya kita kawal, kita berikan wahananya, kita berikan ruang lingkupnya yang sangat nyaman, apalagi dibarengi dengan fasilitas yang sangat membanggakan. Coba ini gedung kampus 2 MTS, di depannya kampus 2 aliyahnya, ini masjidnya, ini pondok baru yang saking kayak hotel ini pondok baru. Ini 3 lantai itu setiap lantainya pakai shower, ya kan? Orang nganggo air ciduan, pakai air shower. Dan pondok pusat jangan khawatir, kok seadanya boleh sekarang, tak bongkar sekarang, mau tak bikinkan 3 lantai atau 4 lantai. Hari ini pula nanti Mr. Anik setelah acara ini tolong datang ke kantor, akan saya suruh membuat gambarnya. Akan kita eksekusi, mungkin kita ambilkan pada saat nanti waktu yang tepat, mid semester atau apa. Nanti sambil kita mencari tempat yang tepat untuk santri yang gedungnya dibongkar. Akan saya bikin 3 atau 4. Nah, akan kita diskusikan. Dan setiap lantainya nanti akan kita berikan kamar mandi yang pakai shower, gitu ya. Dan itu catat, MI juga demikian, sudah kita pindahkan di sana, representatif, ya. Dan itu semua catat,
saya tidak minta bantuan. Saya hanya mohon didoakan saja. Da'watul mar'i al-muslim li akhi bidzaril ghaibi mustajabatun. Doanya kalian semua itu lebih berharga. Allah sudah menggaransi perjuangan kita. Intan surullah yansurkum. Lihat aja rumah sakit. Nanti aja Bapak Ibu guru kita setelah saya sempoto dan tadi kita ajak. Lah tak kursi jenenku kenapa tidak? Wong kalian bangun-bangunku dhewe kok ora tak kei jenenku. Ini yang keberatan itu siapa? Sebenarnya saya tuh nggak mau pamer. Ini kan atas usul dari Pak Minan, Pak Khosis, jenengan bangun makanya akan tiang ngaku-ngaku, nyumbang dan lain sebagainya. Akhirnya saya menyetujui. Itu pun tetap di bawahnya ada rumah sakit As-Sudiyah. Loh kok ada sing keleset no. Ini tidak yang sama orang genah ya. Tapi ya orang-orang kayak begitu itu kan sudah berbalut hati iri dan ya. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menggaransi perjuangan kita, memberikan kekuatan materi kepada kita semua. Insya Allah kita akan bangun lagi. Jadi nanti akan kita bangun pondok ya 3 lantai, dan tidak lama lagi juga akan saya bangunkan di samping Indomaret. Nanti akan saya bikinkan RA nanti di sana nanti di tepi jalan raya. Dan tidak lama lagi nanti kereta mininya datang nanti. Nah, double deck. Nah, itu nanti pemandangan yang indah ketika jalan, nanti kalian bisa melihat kereta mini double deck. Ini semuanya kami persembahkan untuk anak-anak kita yang tercinta, ya, untuk kalian semua. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, saya berharap pengurus Isru Putra Putri PKM memanfaatkan kesempatan ini yang sebaik-baiknya. Ini sekaligus kalian menanamkan penguatan pada diri kalian, intelektual dan karakter sosialnya. Kalian akan punya kepedulian yang tinggi, punya wawasan yang luas, ya, punya kepekaan dan lain sebagainya yang sangat berguna. Oleh karenanya kalian jangan merasa terbebani dengan program ini, tapi kalian benar-benar merasakan ini adalah kesempatan yang sangat strategis untuk ke depan lebih jauh lagi. Anda akan menjadi manusia yang handal, manusia yang seutuhnya, ya. Insya Allah kalian akan merasakan manfaatnya besok. Ya, kalau kalian sudah biasa berorganisasi, mudah adaptasi, mudah mengenal lingkungan. Demikian juga ada salah satu santri ya kemarin itu yang sudah dapat 20 juz. Dia masuk di Fakultas Kedokteran di Trisakti. Dia di UGM diterima. Dia di Undip diterima. Tapi milih yang Trisakti. Padahal bayarnya hampir 1 M ya kan. Dia hafal Quran ada 20 juz. Apa yang terjadi? Di fakultas dia dipakai. Dia di universitas dipakai, kegiatan terus dia karena hafal Al-Quran dan menjadi perbincangan karena seorang mahasiswi kedokteran hafal Al-Quran, dan tidak lama lagi ini nanti akan mengikuti lomba mewakili tingkat nasional MTQ Tahfidzul Quran di Sulawesi ya. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, termasuk juga satu yang lain, marilah kalian semua bertekad bulat untuk benar-benar menyatukan visi, menyatukan langkah kalian semua tolabul ilmi di Rotul Ulub ini. Keunggulan kalian semua benar-benar komprehensif. Kalian harus sabar sejenak ya. Santri-santri baru jangan bersedih. Santri-santri baru jangan galau. Santri-santri baru jangan ingat di rumah. Sudahlah, sabar sejenak. Kalian di sini akan dibimbing, akan dikawal oleh seluruh elemen dan komponen ya di Rotul Ulub ini. Oleh karenanya anak-anakku semua, kalian semua ini ibaratnya adalah seorang pemain sepak bola. Adapun orang tuanya sebagai penyandang dana, kita ini adalah sebagai pelatih. Tentu yang boleh berada di lapangan adalah kalian sendiri. Oleh karenanya kalian harus mampu menerapkan, menjalankan semua
pendidikan yang ada di pesantren Rodotul Ulum. Sabar sejenak, sebuah pengorbanan yang tidak seberapa dibanding kelak kalian akan merasakan betapa manfaatnya belajar di pesantren Rodotul Ulum. Keunggulannya luar biasa, apalagi kalau hitung-hitung masalah biaya. Nggak ada uang gedung, haram uang gedung ya. Jadi nggak ada uang gedung, Pak. Nah, kemarin juga kami sampaikan nggak ada yang namanya uang gedung ya. Coba di tempat yang lain berapa tahfidnya, nggak ada membayar ini dan itu ya. Cukup kalian sungguh-sungguh belajar di Ulum, benar-benar kalian menjadi orang hebat. Dan alhamdulillah sekarang yang tidak wajib di pondok pun sekarang sudah berkeinginan untuk di pondok. Banyak sekali sekarang yang, karena di pondok itu manfaatnya besar. Sholat jamaahnya jalan, memanage waktunya jalan, kapan saatnya harus mengaji, kapan saatnya harus istirahat, semuanya diatur dengan baik. Bahkan di sini kan pendampingan tadi, mulai ngaji PPAQ pendampingan, sorogan pendampingan, baksul masail, muhadasah Arabiah, kompetensi bahasa Islam pendampingan, bahkan mafikibnya juga pendampingan. Jadi sekali lagi anak-anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat banggakan karena mau ada di pondok, yang satu-satu baru benar-benar mulai bismillah ya, kalian benar-benar tangguh dan kukuh, sabar sejenak untuk di Rodotul Ulum. Insya Allah tidak ada yang sulit di sini. Kalian semua akan dikawal, dan karenanya juga saya minta kepada ketua kamar, pengurus kamar harus menuruti apa yang menjadi keinginannya santri-santri baru. Jangan suka-suka memindah-mindah kamar ya. Nanti bisa tidak kerasan nanti. Ikuti apa yang keinginkan ya, biar mereka adaptasi dulu, kita bimbing dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kalian harus berperan aktif untuk bagaimana mengkondisikan anak-anak kita, teman-teman kalian semua menuju kerasan. Nah, wes kerasan itu modal awal untuk bisa menyerap seluruh agenda pendidikan yang ada di pesantren Rodotul Ulum. Nah, kemudian yang terakhir saya ingatkan, hari ini langsung besok ya, langsung menyusun program kerja raker ya, baik Isru Putra Putri PKM dan juga pondok Pak. Pondok Putra Putri harus raker Pak Kiai Mustafa, dikawal supaya langsung programnya dijalankan dan dirasakan seluruh santri. Tiada hari kecuali untuk belajar, tiada hari kecuali untuk berprestasi. Kawinlah dengan ilmu sebelum kawin dengan yang lain. Lah ada pacaran, ada surat-suratan. Kawinlah dengan ilmu sebelum kawinnya. Surat-suratan dengan ilmu sebelum suratan dengan yang lain. Oke? Kita ingatkan. Kalau di rumah mentang-mentang di rumah pakai HP, langsung seenaknya berchat-chatan tanpa kontrol. Ini kan yang terdegradasi kita. Letak pondoknya kok malah omongannya nggak benar, nggak baik. Nah, ini kan kami yang kena getahnya, ya. Jagalah tradisi kebaikan, akhlakul karimah. Kalian semua harus selalu posisikan al-adab fauqal ilmi. Muskida ya wala ya syekh. Al-adab fauqal ilmi. Bermakna, nah kalau kalian itu sepandai apapun, kalau ilmu tetap di bawahnya tata krama, akan menjadi orang hebat. Kalian akan menjadi orang yang bisa menghargai orang lain, bisa sopan santun, bisa unggah-ungguh. Iku nek kowe memposisikan al-adab fauqal ilmi. Tapi kalau Anda balik al-ilmu fauqal adab, udah pinter suwitik ngene kemakine sakbore. Wis wani karo gurune, paling iso-iso apa nek iso dukun, wah ngaku dadi pangeran to malah. Ngaku dadi pangeran. Pas boten ilang. Kowe ning gone akhirat iku amal ditampa orane iku tergantung pas boten. Pas boten apa? Ya kene tahlilan kok miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah nek kowe wis ora ndek password, password pulpen pinter, password menyak sakti ya wis ilang password gitu nggih. Nah, makanya kamu harus pertahankan bahwa kita ini adalah hamba Allah, hanya percaya hanya kepada Allah nggih. Nah, kepengen jadi pintar, belajar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepengen sugih kerja, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengajak kita semua ini warga NU. Tapi NU saya tidak seperti NU yang lain. NU saya NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Mbah
gurunya Mbah Suyuti. Jadi NO-nya adalah NO yang tegak lurus, yang benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah, yang benar-benar menjalankan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah penuh dengan kemandirian, ya kan? Benar-benar Nusantara, rahmatan lil alamin, tidak garis keras dan tidak dukun. Nah itu, hanya percaya kepada Allah. Itulah NO-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Termasuk Bapak Ibu guru kita juga malah wajib kebangetan arah melu NO-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena NO itu menurut saya ada 4. Yang pertama kan NO Mbah Hasyim Asy'ari. Oleh karenanya kita Rodotul Ulum ini harus benar-benar menjadi contoh ya, harus menjadi semuri-muri, mempertahankan NO ala Mbah Hasyim Asy'ari. Jangan sampai ada NO dukun. Kita wong NO, tapi penggaweane ning omah iki dukun, bakar dupa, bakar minyak. Engko tukang nebak-nebak wong, ujug-ujuge ngono tamune entuk gula entuk amplop. Adol popen pinter, adol minyak pinter, itu NO dukun, hati-hati itu. Yang ketiga adalah NO modern, cah nom, wah tampil, kepengen populer, cari panggung, cara paribasanya nurut urip, gitu ya. Wah, menjadikan NO itu sebagai kendaraan untuk ambisi cita-citanya, kepengen meraih jabatan, meraih apapun, kehormatan, bahkan meraih materi gitu loh. Nah itu NO modern itu, nggak tahu itu NO itu NO siapa itu. Insya Allah betul NO-nya Ki Hamdan itu, Ki Hamdan NO Mbah Hasyim itu. Yang ketiga, keempat adalah NO awam. Nah ini NO awam ini adalah NO yang dari masyarakat awam, karena ditutup misalnya Ki Hamdan, saatnya Mbah Suyuti ya NO lah, ada NO awam. Mau kalau gini Ki Hamdan NO, kalau NO itu bagus kalau ada di cengkeramannya Ki Hamdan, karena Ki Hamdan atau Kiai Sutirso, NO-nya orang-orang yang tegak lurus. Tapi kalau NO awam itu masuk cengkeramnya, kalau NO orang awam ini masuk cengkeramnya dukun, wah jadi pasien tadi. Wah ini tak tebaki raimu ini ono bentongnya. Oh kamu nggak bagus. Itu jadi ini kalau perlu jadikan sales tadi, jadikan marketing, pemasaran. Oh pasar toh, jadi bustak, jadi banjek gitu. Banyak kayak gitu itu. Ya kemudian juga NO awam ini bisa menjadi mangsanya NO modern. Kalau NO modern ya dia akan jadikan basis massa. Nah, basis massa nanti kalau ada pilkades dijual, ada pilkada dijual. Ini massa saya banyak jual. Nah makanya wujudnya Rodotul Ulum ini kudu mengamankan, kudu merangkul, mengamankan NO yang ala Mbah Hasyim Asy'ari. Itu loh. Makanya kita harus tampil di depan, Bapak Ibu guru juga demikian, untuk bagaimana anak-anak kita, masyarakat kita benar-benar mengikuti NO yang ala Mbah Hasyim Asy'ari. Jangan terjerembab mereka awam itu masuk ke perangkapnya NO dukun atau NO-nya orang modern yang suka menjual massa gitu loh. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana ya, aku ngomongin ora berniat jelek, tapi aku kepengen bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari itu harus mendirikan NO yang penuh dengan cita-cita yang sangat mulia. Mbah Suyuti muridnya Mbah Hasyim, ketika mau boyongan itu diwanti-wanti, kowe nek kepengen dadi kiai sok kowe kudu wani melarat. Itu pesannya Mbah Hasyim. Melarat itu bagaimana? Bukan ratu tidak punya harta, tapi selalu mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Selalu mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Ngerti lah Pak? Sama juga konsep zuhud. Zuhud itu bukan ar-rughbah anid dunya, orang peligi gedeng dunya orang. Lah zuhud itu peligi ra dunya, ana wong budhe gedeng, ana wong nyambut gawe gedeng, ana wong kerja gedeng ya ora mangan tenan mangke. Bisa aja wong tomak, njaluk, awe-awe ora ono berkat gitu kan. Nah, kita zuhud itu ya harus punya logistik, harus punya bekal gitu loh. Sehingga orang itu punya kemandirian. Nek orang mandiri ya wis tukang
Ingat seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, bayangkan. Segala kayak baca manaqib. Ketika ziarah ke Mesir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya Maulana khina mazara Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, yakni zara Al-Imam Asy-Syafi'i fi maqbaratihi, madza fa'ala yasuf wa yanzur hawalil al-maqbarah al-fuqara wal masakin laisa indahum al-maskan wala haja wala. Mereka ketika sampai Jilani datang di Mesir, kemudian melihat di sekitarnya makamnya makamnya Imam Syafi'i, banyak orang fakir miskin yang tidak punya rumah, gelandangan. Mereka pada minta-minta. Apa yang terjadi? Syekh Al-Jilani memberikan membeli tanah, dan tanahnya diwakafkan untuk para fakir dan miskin. Berarti artinya apa? Sebenarnya ada seorang kaya, Sultanul Aulia tapi sugih. Nah, pemirsa sampai sekarang sampai kejadian itu mobilnya Mercy, ya, Mercedes mobil itu. Nah, perlu di atasnya Mercy. Nah, kita ajarin kami kan ya, penyambut gawe itu untuk ibadah. Negara Nabi Daud, ayul kasbi afdolu, kan itu. Kira-kira nyambut gawe apa sih yang utama? Amalu rajulin biyadihi. Orang yang mau bekerja yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Ya, apa gelem kerja, hasil keringatmu sendiri, itulah afdolul kasbi. Sepenting niat menyambut gawe itu dalam rangka untuk logistik, untuk golek sangune ibadah. Nggih. Anak semua yang sangat kami cintai dan saya banggakan, kepada Bapak Ibu guru kita, saya terima kasih. Saya mohon dumateng panjenengan mengawal anak-anak kita, mendidik anak kita intelektualnya dan akhlakul karimahnya, diajari untuk cinta pada alma mater pesantren Rodotul Ulum. Insyaallah kalau mereka cinta pada alma maternya, ibaratnya gelas ketika penuh pasti akan mengenai semuanya. Nggih, jangan jalan sendiri-sendiri, jangan mencari popularitasnya sendiri-sendiri. Insyaallah lil jami, nggih, satu kesatuan utuh yang tidak bisa dicabik-cabik. Dan aku semua benar-benar harus cinta pada alma mater Pesantren Ulum, karena kecintaan Anda insya Allah akan membawakan hasil. Tapi kalau ada benci pada alma mater Anda sendiri, itu adalah malapetaka bagi kalian semua. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.